Oke, ini ada modul ya. Modul RF-nya FlySky GT3C. Ada lagi nih, kerusakan sama. Cuman ini nih modul RF-nya nih. Ini modul RF nih yang di sini nih. Ya, modul RF yang di sini tuh dia rusak sayangnya. Kan ada tegangan referensi itu di pin 5 dan pin 6. Pin 5 dan pin 6 nih sebelah sini nih. Pin 5 dan pin 6 di sebelah sini. Dan pas diukur IC-nya ini pin 6-nya itu udah short ke ground. Udah short ke ground. Jadi kalau diukur ground, ini groundnya ini nih ya. Ini ground, yang ini VCC nih, yang pin 8. Pin 7 output RF, pin 2 input RF. Ya, pin 6-nya itu short ke ground. Saya pikir tadi ada kotoran timah atau gimana gitu. Ternyata pas dicabut, diukur di sini nggak nempel ya. Bener, cuman di IC ininya dia nge-short. Berarti ya sudahlah, ini susah juga sih nyari IC-nya nih. Nggak tahu deh kalau dioplos dengan penguat RF yang lain ya. Dan dan saya mau nyoba output dari sini langsung ke antena. Nah, kira-kira jaraknya berapa meter gitu ya. Soalnya saya punya modul A7105 nih, seperti ini nih, modul modul A7105 kayak modul NRF ya, yang biasa buat Arduino itu. Ini yang modul biasa ya. Jadi maksudnya emang yang modul biasa itu yang tanpa penguat RF-nya. Jadi cuman A7105 langsung ke internal antena. Nih seperti ini antenanya nih. Dia bukan yang high power lah istilahnya. Kalau yang high power kan ada penguat RF-nya lagi nih biasanya. Sama seperti yang modul NRF juga kan ada yang versi single seperti ini tanpa penguat RF, ada yang dengan penguat RF. Cuman saya nggak tahu deh kalau tanpa penguat RF dia jaraknya bisa berapa ya. Soalnya NRF sendiri kan tanpa penguat RF juga jaraknya kan nggak jauh-jauh banget ya. Paling ya mungkin puluhan meter kali ya. Belum nyampe 100 mungkin. Nah, saya mau samain dia ngambil antenanya langsung dari mana. Kalau di sini sih dilihat dikit banget ya. Tapis dari RF-nya ini cuman ada C, ada L, sama C lagi nih. Dia output antenanya itu pin 3, 3 dan 4 sih sebenarnya malah gabung. Nanti tinggal dilihat aja kira-kira nyuntiknya di mana. Paling sekitar sini kali ini. Pin 3. Ini pin satunya mana sih? Ini ya pin 1. 1 2 3. Nah, dua ini nih, 2 C ini. Oke deh. Nanti dilanjut lagi setelah bisa disuntik antena dan kita lihat jaraknya bisa berapa jauh gitu. Oke, kita balik lagi di sini. Ternyata ada yang aneh ya. Ya mungkin bukan aneh sih ya. Eh, ini kalau dia pakai internal antena, output ke internal antenanya dia ngambil di pin 3, 1 2 3 nih ya, di start. Ngambil di pin 3. Sedangkan kalau yang ini karena dia nggak ada internal antena, pin 3-nya itu nggak terhubung kemana-mana. Yang terhubung adalah pin 4 untuk ke penguat RF. Ya, pin 4 di sini ini ada tapis filter-filter LC. Ya, ini ada C, ini C bebas, kopling L, C bebas lagi, ini ada R, ada R juga. Terus lari ke sini masuk ke pin 2. Ya, jadi hitungannya kalau pakai penguat RF, anten outputnya itu yang dipakai pin 4. Tapi kalau internal antena yang dipakai pin 3. Sama seperti ini. Ini modul Firelab ya, Firelab yang lama. Saya baru tahu kode remote-nya itu yang IRC ya. Kodenya IRC. Nah, yang di sini itu, ini kan penguat RF di sini nih, yang kemarin nih udah dicopot. Ini benar pin 4 lari ke sini, tapi dia juga punya internal antena. Dan internal antena ini pin 3. Udah dicek. Ya, jadi pin 3 lewat
kopling C, dia dikit malah kopling C sama C doang apa ya? Ada L-nya nggak ya? Ntar cek dulu. 1 2 3 ke C. Oh, ada L baru antena ya benar. Ada L dan C, cuman L dan C satu ya. Sebiji doang. C-nya kopling C, kopling L. Kalau yang ini pin 3 kopling C, bypass L, terus bypass C. Oh, cuma satu C doang ya. Kalau ini nanti gimana ya? Ini kopling LC. Ini C, ini L. Oh, gini aja nanti. Oke, kita coba custom ya. Customnya nih dari pin 3 saya jumper langsung ke sini nih, ke output RF yang di sini itu pin 7 ya. Pin 7 nih, connect ke sini. Cuman ininya saya copot dulu nih. Ini kan saya juga nggak tahu sih ini apa sih, LPF atau apa sih ini. Ini sama seperti ini nih. Buat eh, nyamain impedansi itu apa ya itunya komponennya. Ini jadi saya copot nggak pakai karena kalau internal antena kan dia nggak pakai biasanya nih seperti ini nih. Ini juga nggak pakai, ini juga nggak pakai. Ya gitu aja lah, nanti dicek lagi hasil akhirnya. Nah, ini ya. Dari IC ini pin 3, ini saya jumper langsung ke L sini nih, output dari AP1110 nya. Ya, ini jumpernya kabur ya, kamera terlalu dekat sih. Nanti dipasang, dicek lagi. Oke. Sebelumnya ini saya jumper ya untuk antena. Ini karena antenanya yang 7105 ini pin 3. Pin 3, tapi bisa sih nyala, cuman range-nya pendek karena kan nggak ada penguat RF. Cuman ini pendek banget itu, takutnya ada penguatan RF itu yang diatur secara program ya, secara firmware. Dari firmware di sini nih. Soalnya kalau di datasheetnya dia nih penguat RF-nya itu bisa di set dari beberapa desibel gitu ya. Yang paling tinggi itu kan sebenarnya 0 desibel, yang lainnya minus berapa desibel gitu. Paling tinggi itu dia kelihatannya kalau yang 0 paling tinggi itu karena nyedot arusnya itu yang paling tinggi sendiri, dia sampai 18 miliampere yang paling tinggi. Kalau yang lain ada 16, 14 sampai paling kecil tuh 12 miliampere ya. Kemungkinan memang output RF di sini itu dibuat kecil karena dia menggunakan power RF. Istilahnya ada RF amplifiernya, karena ada RF amplifiernya, output RF yang di sini tuh memang harus kecil, nanti bakal dikuatin. Soalnya kalau dari output sini sudah gede, dikuatin ini biasanya panas nih. Ya, biasanya panas. Dan umurnya nggak lama. Cuman makanya untuk buktiin apakah memang benar range-nya jadi pendek kalau nggak pakai ini. Karena dari pengaturan gain-nya, pengaturan penguat RF-nya udah dibuat kecil, saya pakai modul ini nih. Ini modul A7105 ya, sama ya, cuman kayak semacam NRF lah. Nih, chipnya, wah kameranya nggak bisa gede ya, nggak bisa di zoom. Ini A7105 ya. Ini yang tanpa RF ya, tanpa penguat RF. Jadi langsung dari sini langsung pakai antena. Ya, ini sudah saya connect untuk SCS, SCK, VCC groundnya sama SDIO. Nah, ini connect di sini. Makanya ini tuh sebenarnya ini yang dipakai ke modul itu dia cuma PPM. Yang G10, SCS, SCK nih nggak connect kemana-mana nih, nggak connect kemana-mana. Kalau dilacak jalurnya tuh dia nggak connect kemana-mana, dia kosong doang. Yang connect tuh PPM sama switch ini switch bin ya, switch binding.
Nah, ini saya coba pakai ini dulu. Kalau range-nya memang pendek, berarti memang penguat RF dari A7105 ini memang sengaja dibuat kecil. Dibuat kecil itu dari sini ya, dari firmware-nya dia gitu loh, dari programnya dia. Kalau memang itu terbukti, berarti mau nggak mau ya memang harus pakai penguat RF. Kita nggak bisa ngilangin penguat RF di sini terus langsung menggunakan antena dari sini gitu. Nggak bakal bisa. Sebenarnya bisa, cuman range-nya pendek karena settingannya memang udah seperti itu. Nah, berarti untuk pembuktiannya kita tes, kita pakai modul ini apakah jauh atau memang tetap pendek kalau tidak dikuatin dengan penguat RF. Oke, gitu aja, kita tes dulu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini pakai modul ini nih, A7105. Ini pakai internal antena ya. Nanti kalau emang fungsi saya coba potong, terus saya connect ke eksternal antena ini ya. Terus ininya saya buang nih, yang A7105 di sini. Kemungkinan ini jaraknya pendek. Kemungkinan settingan komponennya di sini. Sebentar, kok nggak bisa. Nah, apa nggak bisa ini? Kemungkinan settingan di sini tuh LC-nya yang ke antena itu memang nggak sinkron ya. Karena kan dia aslinya pakai penguat RF, terus penguat RF kita copot langsung kita main tarik ke antena. Mungkin nggak sinkron. Ini pakai modul ini, kita coba pakai modul ini internal antena, dia bisa jauh apa enggak. Kalau emang bisa jauh ya setidaknya model begini itu berapa ya, 10 meter lah kali ya. Kan kalau ini aslinya, kalau tanpa ini aslinya sebelumnya udah saya coba itu juga masih pendek, jaraknya cuma 3 meteran dah. 3 meter 3 meter itu udah loss ya, mungkin errornya di 2 meter ya, 2 meter lebih lah ya, 2 meter lah anggaplah, cuma selisih semeter mah, dua langkah juga semeter. Nah, saya coba nih ya, saya pakai ini receivernya yang 3 channel nih, ini udah di waterproof lah. Coba colok baterai. Nah, apa ini? Bentar. Oke, ini ya. Ini lampunya ya kedip-kedip ya. Ini ya, kedip-kedip lama. Kalau kedip-kedip lama ini dia belum connect. Kalau kedip-kedip cepat tuh proses binding. Nah, ini saya coba hidupin. Oke nih, udah nyala nih ya. Saya coba turun ke bawah deh. Ini kamar ya. Kamar masih connect nggak? Lampunya saya matiin deh. Biar kelihatan indikatornya. Bisa buat turun. Wah, masih connect nih. Oke, masih connect. Wah, wah di sini mulai ya. Apa goyang baterainya? Enggak, bagus. Oh ya, berarti ini lantai satu, lantai dua ya. Kalau open area hasilnya pasti beda. Open area mungkin bisa jauh. Nah, oke, ini begini ya. Nanti kita lanjut lagi deh. Oke. Ini ya guys. Ya guys lagi. Ini IC-nya udah saya copot 7105. Saya pakai modul ini, pakai antena eksternal ya. Ternyata hasilnya tetap nggak maksimal juga guys ya. Memang sih nggak maksimal sih karena nggak ada penguat RF-nya. Dan ini juga pakai modul ini istilahnya juga nggak nolong terlalu banyak. Range-nya ya paling kalau open area mungkin bisa 20-30 meter kali ya, 20 sampai 30 meter ya, nggak bisa sampai
100 200 gitu. Memang harus pakai penguat RF juga sih guys. Penguat RF, masalahnya penguat RF ini tuh nyarinya susah ya. AP1110 nyari di Topet nggak ada, nyari di Shopee yang dari Cina sono juga udah istilahnya kagak dapet gitu. IC-nya ini penguat RF sebenarnya mungkin bisa diganti pakai penguat RF yang lain asal modulasinya sama gitu loh. Sebenarnya penguat RF yang 2,4 GHz itu banyak sih, banyak macam, banyak tipe, banyak jenis IC-nya. Cuman yang penting adalah modulasinya. Modulasi A7105 ini modulasinya apa? Ya dicari IC-nya dia support dengan modulasinya. Contoh nih Flash Sky, ini GT2 ya. Modulasi modul. Oh ini nih. Modulasi GFSK. GFSK. Berarti harus yang support dengan GFSK. Ya harus cari yang itu, mungkin pakai modulnya yang NRF 24L dengan PA itu kan power amplinya ya, maksudnya power ampli 2,4 GHz nya dia support nggak dengan ini. Soalnya ada yang FHSS ya, apa modulasinya ada yang FHSS yang cuma bisa support itu doang, jadi ini nggak bisa dipakai ya yang modulasi GFSK ini. Ya pokoknya begitulah, kalau mau maksimal lagi harus cari penguat RF-nya. Jadi mungkin ini nggak perlu dicopot, langsung custom modul penguat RF-nya atau RF amplifiernya. Pakai ini juga, pakai yang modul ini juga nggak terlalu banyak nolong ya, istilahnya range-nya masih sama. Range-nya sama ya karena dari firmware-nya ini dia gen di sini bisa diatur kekuatan gennya, kekuatan RF-nya dia diatur dari firmware-nya. Kalau udah firmware ini nggak dirubah, kan ini nggak dirubah nih, masih aslinya nih. Kalau penguatannya misalkan cuman bisa dikuatin minus 10 desibel ya berarti di sini cuman bisa 10 desibel sih. Gitu aja. Ya sudah, begitulah hasil akhirnya custom dan uji coba pakai modul RF pengganti. Istilahnya modul RF dengan power RF itu beda ya. Ini modul RF nih, modul modul transceiver istilahnya. Kan ada CC2500, ada A7105, ada NRF 24L, macam-macam sih ya modul RF. Itu semuanya 2,4 giga, cuman masing-masing punya modulasi yang berbeda. Jadi kalau mau pakai penguat RF lagi atau RF amplifier yang di sini dipastiin modulasinya itu support atau modulasinya sama. Misalkan A7105 ini GFSK, berarti penguat RF-nya atau RF amplifiernya yang support GFSK gitu. Atau kalau dia pakai yang FHSS, berarti harus mau nggak mau dia harus yang support dengan FHSS juga modulasinya, seperti itu. Oke, ini hasil akhir sih ya 10-20 meter lah pakai modul baru. Ini kan karena uh, outputnya dia ke antena dia matching ya, karena memang udah support begini. Kalau ini kan pakai penguat RF lagi, mau nggak mau ini tuh banyak apa sih, match LC LC-nya itu beda-beda nih, di sini panjang bener nih, dari sini ke bawah belok banyak banget. Oke, thank you dah. Nggak memuaskan memang kalau tanpa power RF ya.